Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Fajri Anjala dengan NIM 04886181. Pada video ini saya akan melakukan praktikum konfigurasi Network File System atau NFS menggunakan dua sistem berdistro Linux pada lingkungan VirtualBox, yaitu Xubuntu sebagai server yang berada sebelah kiri dan Lubuntu sebagai klien yang ada di sebelah kanan. Tujuan dari praktikum ini untuk mengimplementasikan layanan berbagi direktori antar komputer melalui jaringan menggunakan protokol NFS. Pada instruksi awal saya disarankan menggunakan CentOS 7, namun pada proses implementasi terdapat kendala karena di repositori CentOS 7 sudah tidak aktif secara optimal dan telah mencapai end of life, sehingga proses update package dan instalasi NFS mengalami kendala, termasuk error-error pada repository base URL. Oleh karena itu, saya berinisiatif menggunakan distro Linux berbasis Ubuntu, yaitu Xubuntu dan Lubuntu, karena tetap mendukung layanan NFS secara penuh, memiliki repository yang masih aktif, serta konfigurasi jaringan dan package manajemen yang lebih stabil pada lingkungan VirtualBox. Pada praktikum ini terdapat dua virtual machine, yaitu di sebelah kiri server menggunakan Xubuntu dan di sebelah kanan klien menggunakan Lubuntu. Kedua mesin ini menggunakan jaringan yang sama agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Oke, ini di close dulu. Hal yang pertama saya lakukan yaitu mengecek IP dari server. Ketikkan IP A, sebentar ya. Di sini terlihat IP-nya 192.168.1.113. Kemudian jalankan sudo apt update untuk proses update pada server. Mungkin agak lama. Nah, setelah itu saya melakukan instalasi package NFS server menggunakan package NFS kernel server dengan ketikan sudo apt install NFS kernel server -y. Oke. Nah, sudah selesai. Berikutnya dibuat direktori data yang akan digunakan sebagai folder sharing atau direktori yang dapat diakses oleh klien melalui jaringan dengan mengetikkan perintah sudo mkdir min data /data. Sebentar ya, agak baik. Ketikkan sudo mkdir min data. Oke, nah di sini terlihat file exists, berarti file sudah ada aja. Jadi sebelumnya saya sudah buat. Kemudian lanjut ke sudo chmod 755/data. Nah, kalau sudah, lanjut ke file konfigurasi export, digunakan untuk menentukan direktori mana yang akan dibagikan. Ketikkan sudo nano etc export. Di sini berisi opsi RW memberikan izin read dan write atau baca dan tulis. Sync memastikan sinkronisasi data, sedangkan no root request memberikan hak akses kepada klien. Kalau sudah, bisa di save aja dengan menggunakan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X lagi untuk kembali. Lalu saya menggunakan konfigurasi export fs -ra
untuk membaca ulang konfigurasi NFS yang telah dibuat. Kemudian dengan mengeceknya -s. Oke. Kemudian ketikkan oh iya, di sini telah terlihat folder datanya. Lalu ketikkan sudo systemctl restart nfs main kernel main server. Kemudian enter. Kemudian restartnya diganti dengan status untuk melihat apakah berjalan dengan normal atau tidak. Nah, bisa dilihat yang berwarna hijau ini telah aktif, jadi konfigurasi NFS telah aktif atau telah berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya pindah ke klien. Saya ketikkan sudo apt install nfs common, yaitu untuk melakukan instalasi package dari NFS. Oke. Setelah berhasil, buat mount point, yaitu direktori tujuan tempat folder dari server yang akan diakses. Ketikkan sudo mkdir /mount/nfs, enter. Nah, di sini juga file sudah dibuat sebelumnya, jadi tulisannya file exetis. Kemudian dilakukan pengecekan share directory dari server untuk memastikan folder berhasil dipublikasi. Sebentar ya. Oke, lalu ketikkan show mount sorry di klien, ketikkan show mount IP server, IP-nya 192.168.1.113, kemudian enter. Sorry, ada yang salah. Oke, enter. Nah, di sini udah ada folder data, bisa dilihat. Setelah saya directory terdeteksi, saya melakukan proses mounting agar folder dari server dapat diakses oleh klien menggunakan perintah sudo mount alamat IP, yaitu 192.168.1.13.2/data spasi /mount/nfs. Oke, jika tidak ada error berarti sudah berhasil. Lalu uji coba file akses. Saya akan buat file dari server, kemudian akan diakses melalui klien. Hal ini bisa membuktikan bahwa directory sharing berhasil terhubung. Jadi pindah ke server terlebih dahulu, kemudian ketikkan echo ini berhasil dilakukan. Sudo t/data/ ketikkan nama filenya txt. Kemudian enter. Nah, tulisannya tes NFS berhasil dilakukan. Oke. Kemudian pindah ke klien dengan mengetikkan
/mount/nfs / nama filenya test.txt. Oke. Nah, file ini telah berhasil di-sharing dengan dibuktikan bahwa klien bisa mengakses file text.txt dan terbukti dapat terhubung. Selanjutnya saya melakukan pengujian hak akses tulis dari klien ke server. Jika berhasil muncul pada server, maka implementasi NFS dinyatakan berhasil. Ketikan komen yang sama, sebentar ya, echo klien berhasil. Kemudian sudo t/mount/nfs, kemudian nama filenya kita ketikkan saja client.txt. Oke, klien berhasil. Oke, baik, sekarang saya akan mencoba tes atau mengecek di server. Nah, file client.txt berhasil terdeteksi oleh server, jadi klien bisa menuliskan file dan bisa dilihat oleh server juga. Berdasarkan hasil pengujian layanan NFS berhasil dilakukan, klien dapat mengakses serta menuliskan file ke direktori yang dibagikan oleh server melalui jaringan. Sekian dari video praktikum ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.